Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pada sebelah utara dan barat pelabuhan ini kelihatan di belakang pangkalan-pangkalan tadi beberapa gudang tempat menyimpan barang-barang yang datang atau yang akan dikirim kemana-mana. Dekat gudang-gudang ini adalah stasiun kereta api yang memperhubungkan pelabuhan Teluk Bayur dengan kota Padang. Jalan raya pun ada pula antara kedua tempat itu untuk kendaraan yang lain-lain. Tiada jauh dari stasiun tadi kelihatan gudang batu bara yang amat besar diperbuat pada suatu tempat yang tinggi. Dari gudang ini adalah sebuah jembatan kereta api yang tinggi, tempat daripada besi menganjur ke laut. Kapal yang hendak dimuati batu bara berlabuh di bawah jembatan itu. Dengan demikian mudahlah dapat dicurahkan batu bara yang ada dalam gerobak kereta api itu langsung ke kapal. Kelengkapan inilah yang menambahkan indah dan masyhur nama pelabuhan ini ke negeri lain-lain sebagai pelabuhan tempat mengambil batu bara. Pada keesokan harinya, daripada malam Samsu bersuka-sukaan di rumahnya karena hendak berpisah dari sahabat kenalannya. Kelihatan beberapa kapal berlabuh di pelabuhan tadi, ada yang hendak berlayar ke selatan, ada yang hendak ke utara, dan ada pula yang hendak terus ke Bombay, Kalkuta, Mesir, dan benua Eropa. Kemudian kelihatan pula kapal Cina dan Jepun yang hendak kembali ke negerinya melalui Pulau Pinang dan Singapura. Kapal Inggris dan Jerman pun ada, nyata kelihatan pada benderanya yang berkibar di atas tiang. Sebuah daripada kapal-kapal itu ialah kapal yang hendak ditumpangi Samsu dan sahabat-sahabatnya berlayar ke Betawi. Oleh sebab kapal ini hendak bertolak pukul 12 siang dan daripada waktu itu telah pukul 10, sangatlah ramai dekat kapal ini. Riuh rendah pendengaran, tiada keruan. Ada yang memuat batu bara, ada yang mengeluarkan barang-barang, ada yang membongkar muatan, dan ada pula yang naik turun berlari-lari, sebagai ada sesuatu yang ketinggalan. Di atas kapal, klasi-klasi sedang asyik mengerjakan pekerjaan masing-masing dan mualim-mualim sedang ribut memerintahkan ini dan itu. Beberapa penumpang geladak mencari tempat yang baik dan mengatur bawa-bawaannya. Penumpang kelas 2 dan kelas 1 ada yang duduk bercakap-cakap di meja makan, ada pula yang berdiri di beranda kapal, melihat sekalian ingar-bingar itu. Orang yang berdagang buah-buahan dan makanan pun tak kurang berjalan kian kemari sambil menawarkan dan menghargakan jualannya. Pangkalan penuh dengan beratus-ratus laki-laki perempuan, baik bangsa anak negeri, baik bangsa asing yang akan turut berlayar atau mengantarkan sanak saudara, sahabat kenalannya. Ada yang duduk berkata-kata, ada yang berdiri berpayung karena kepanasan, dan ada pula yang berjalan bolak-balik sebagai jemu menunggu. Di sisi gudang bercakap-cakap seorang perempuan tua dengan anaknya yang rupanya hendak berlayar, sambil memberi nasihat supaya anaknya berhati-hati di jalan dan di negeri orang. Di atas batu duduk seorang laki-laki tua bertutur-tutur dengan saudaranya yang rupanya pun hendak meninggalkan tanah airnya, berlayar mencari penghidupan di rantau orang. Yang sekadar datang melihat saja pun tiada kurang pula tertawa gelak-gelak serta bertanya kepada temannya, bilakah ia akan berlayar pula? Di dalam orang yang banyak itu tiadalah kelihatan oleh kita sahabat kita Samsul Bahri, karena ia waktu itu ada di dalam bilik kelas 2 sedang berkumpul-kumpul dengan ibu bapak, sanak saudara, dan sahabat kenalannya. Tak kelupaan apa-apa engkau, Sam? Tanya Sultan Mahmud. Tidak, ayah, sahut Samsu. Petimu di mana? Ada di sini sekaliannya. Dan uang belanjamu sudahkah disimpan dalam peti? Ada pada hamba, sahut Samsul Bahri. Ingat engkau di negeri orang, Samsu, kata ibunya. Tahu-tahu membawakan diri, mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah, janganlah disamakan saja dengan di sini. Janganlah disangka masih anak orang berpangkat juga di sana, sebab engkau akan berdiri sendiri lagi.
jauh daripada kami sekalian. Bila ada apa-apa, lekaslah tulis surat kepada ayahmu." Lalu Siti Maryam menyapu air matanya yang berlinang-linang di pipinya. "Belajar sungguh-sungguh, jangan suka beriang-riang tiada pada tempat dan waktunya. Jangan bercampur dengan orang yang kurang baik, dan jangan pula berbelanja yang tiada keruan, supaya cukup uang yang akan dikirimkan kepadamu tiap-tiap bulan," kata ayahnya pula. Tatkala itu Nurbaya ada berdiri dekat Samsu bersandar di pinggir tempat tidur. Walaupun rupanya ia tiada mengindahkan segala percakapan itu, tetapi pikirannya kepada Samsu saja dan dipandangnya kekasihnya ini dengan tiada putus-putusnya. Pada waktu itulah sangat terasa olehnya keberatan perceraian ini. Sebelum ia berdiri di pinggir laut yang akan memisahkannya daripada kekasih dan saudaranya ini, pada sangkanya tentulah mudah dapat dilipurnya kesedihan perceraian itu. Akan tetapi tatkala dilihatnya kapal yang akan membawa jantung hatinya jauh daripadanya, barulah dirasainya bahwa perceraian itu tentu akan melukai hatinya dengan luka yang parah. Berdebar jantungnya jika diingatnya sejurus lagi cahaya matanya ini akan luput dari pemandangannya, bukan untuk sehari 2 hari ataupun sepekan 2 pekan. Entah beberapa tahun lagi baru dapat pula ia melihat wajah Samsu, tiadalah dapat ditentukan. Dan apabila teringat olehnya mimpi Samsu yang dahsyat itu, bertambah-tambahlah bimbang dan susah hatinya. Itulah sebabnya selalu dipandangnya Samsu dan dipuas-puaskannya hatinya melihat teman sekolah yang dicintainya ini. Tatkala itu masuklah beberapa orang membawa hadiah buah-buahan sebagai mangga, jeruk, dan nanas, lalu berkata, "Inilah yang dapat kami berikan kepada engkau muda, obat mabuk di jalan. Kami pohonkan kepada Allah supaya mudah-mudahan engkau muda selamat pulang pergi." "Terima kasih," jawab Samsu sambil menerima pemberian itu. "Hamba pun berharap adik dan kakak yang tinggal sekaliannya dipeliharakan Tuhan selama-lamanya." Setelah berjabat salam, keluarlah mereka sekalian sehingga akhirnya tinggallah Samsu berdua dengan Nurbaya. Maka dipandanglah oleh Samsu muka kekasihnya ini serta dipegangnya kedua belah tangannya, sedang air matanya bercucuran keluar dengan tiada dirasainya. Lama ia berdiri sedemikian itu dengan tiada berkata-kata, karena dadanya bagaikan penuh dan mulutnya bagai terkunci. Akhirnya keluarlah juga suaranya walaupun terhenti-henti. "Nurbaya, ingat menjaga diri. Jika ada apa-apa, lekas tulis surat kepadaku. Meskipun tak dapat aku tolong engkau dengan tenaga ataupun dengan uang, barangkali dapat juga dengan nasihat. Mungkin dapat pula ku beri ingat engkau dengan ku beri pelajaran dari jauh. Orang tuaku janganlah kau perbedakan dengan orang tuamu. Dan datanglah kerap-kerap ke sana, melihat-lihati mereka, walaupun aku tak ada lagi. Barang apa kesusahanmu, katakanlah pula kepadanya, karena mereka itu pun sayang kepadamu sebagai kepadaku. Bila ada sesuatu hal dalam rumah orang tuaku, kabarkanlah dengan segera kepadaku, lebih-lebih tentang hal ihwal ibuku, karena rupanya ia sangat berduka cita atas perceraian ini. Kemudian kupinta kepadamu, janganlah engkau lupa akan janji dan sumpah kita tadi malam, karena sejak waktu itu telah kawinlah batin kita. Engkau telah suka menjadi istriku, aku pun telah suka pula menjadi suamimu. Hanya menurut syarat dunialah belum lagi kita berhubung. Tulislah surat kepadaku tiap-tiap kapal bertolak dari sini, dan ceritakanlah hal-hal di sini kepadaku, supaya aku jangan sangat canggung. Apabila aku telah sampai kelak di Batawi, kukirimkanlah kepadamu apa-apa yang dapat kubelikan untuk engkau. Sekarang inilah saja yang dapat kuberikan kepadamu sebagai tanda mata. Terimalah olehmu dokoh ini, di dalamnya ada gambarku. Bila engkau tercinta akan daku, lihatlah gambar itu, itulah ganti diriku." Nurbaya menerima tanda mata Samsu itu lalu diciumnya, sedang air matanya jatuh bercucuran. "Aku banyak minta terima kasih kepadamu, Sam," jawab Nurbaya, "dan aku berjanji akan memakai dokoh ini seumur hidupku. Akan jadi tanda mata daripadaku. Tiadalah lain yang dapat kuberikan kepadamu, hanyalah cincin inilah. Hanya cincin inilah, moga-moga sudi engkau memakainya,
Lalu Nurbaya menanggalkan cincin mutiara yang dipakainya pada jari manisnya dan memberikan cincin itu kepada Samsu seraya berkata, "Engkau pun jika teringat kepadaku, misalkanlah cincin ini diriku dan simpanlah ia baik-baik. Karena bagiku itulah tali yang mengikat kita dari dunia sampai ke akhirat. Dengan segera akan kusuruh perbuat potretku supaya dapat kukirimkan kelak kepadamu." Aku pun mengucapkan selamat jalan kepadamu. Moga-moga dipeliharakan Tuhan engkau dalam perjalananmu ke negeri orang. Pulang balik dan sampailah juga maksud yang kau tujui, supaya apabila engkau telah ada pula di sini, bukannya Samsu saja lagi namamu, melainkan dapatlah kupanggil engkau Dokter Samsu. Ingat-ingatlah menjaga diri di negeri orang, karena sekarang engkau akan berdiri sendiri, jauh daripada ibu bapak dan handai tolanmu, sehingga barang sesuatu engkau sendirilah yang akan memutuskannya, dan janganlah sampai tergoda oleh segala yang tak baik, karena Betawi negeri besar, banyak godaan yang tak patut di sana. Tatkala itu berbunyilah seruling kapal yang pertama, mengingatkan kepada orang-orang kapal ataupun penumpang supaya bersiap, karena kapal akan berangkat. Maka keluarlah Samsu dengan Nurbaya dari dalam kamar kapal, lalu turun ke pangkalan. Di sana bersalamlah ia dengan sekalian orang yang mengantarkan, serta meminta maaf dan ampun atas segala dosa dan kesalahannya, lahir dan batin, yang boleh memberati dunia dan akhirat. Sekalian mereka menangis mencucurkan air mata karena hampir sekaliannya sayang kepada Samsu, sebab adat dan kelakuannya yang baik. Samsu pun tak dapat pula menahan air matanya, walaupun digagahinya dirinya, ayahnya diciumnya tangannya, dan ibunya dipeluk dan diciumnya pipinya. Akhirnya pergilah ia kepada Nurbaya, lalu dipegangnya tangan gadis ini beberapa lamanya sebagai tak hendak dilepaskannya. Dadanya rasakan sesak menahan kesedihan yang timbul dalam hatinya karena perceraian ini, sehingga tiadalah dapat ia berkata-kata lain daripada, "Selamat tinggal, Nur. Mudah-mudahan lekas bertemu kembali." Lalu berjalanlah ia cepat-cepat naik ke kapal. Nurbaya pun tiada pula dapat menjawab apa-apa melainkan, "Selamat jalan, Sam. Selamat sampai ke Betawi." Setelah naiklah Samsu ke atas kapal, lalu berdirilah ia bertopang dagu pada pagar besi yang ada di sisi geladak kapal, karena pada waktu itu seruling yang kedua telah berbunyi pula, dan tiadalah lama kemudian daripada itu berbunyilah seruling yang ketiga, lalu dilepaskannyalah tali temali dan diangkatlah jangkar. Tatkala baling-baling kapal telah berputar, bergelaklah kapal itu mula-mula perlahan-lahan, tetapi kemudian bertambah-tambah cepat, sehingga kapal itu makin lama makin jauhlah dari pangkalan. Setangan berkibaran di sisi kapal, tanda yang pergi memberi selamat kepada yang tinggal. Dari pangkalan dibalas oleh yang tinggal dengan mengibarkan setangan pula memberi selamat jalan kepada yang pergi. Di antara orang-orang ini ada yang masih berteriak, "Jangan lupa, jangan lupa." Ada pula yang berkata, "Lekas balik, lekas balik." Dari kapal pun dibalas dengan jawaban, "Baiklah, baiklah, aku akan lekas balik." Samsu tiada lepas-lepas memandang kepada Nurbaya sambil mengibarkan setangan sutra birunya, dan dari daratan tiada pula putus-putusnya dibalas alamat itu oleh Nurbaya dengan setangan merah jampunya. Makin lama kapal makin jauh dari cerocok dan jalannya pun bertambah cepat. Akhirnya tiadalah dapat dibedakan lagi oleh Samsu orang-orang yang berdiri di pangkalan. Lalu masuklah ia ke biliknya, tidur berselimut karena tiada dapat lagi dipandangnya tanah airnya yang akan ditinggalkannya. Dadanya ditekankan ke bantal sebagai hendak menahan sakit yang menyesak ke hulu jantungnya, dan kepalanya pusing seperti orang mabuk cendawan. Tatkala Nurbaya tiada dapat lagi membedakan kekasihnya daripada orang lain di atas kapal, berjalanlah ia perlahan-lahan ke ujung suatu tanjung. Akan mengikuti kapal itu dengan matanya, makin lama makin sunyilah rasanya padanya alam ini. Sekalian tempik sorak orang yang bekerja di pelabuhan dan segala bunyi perkakas pembongkar, penaikan dan pembawa barang-barang yang masih riuh rendah pada pendengaran Nurbaya makin lama makin jauh.
Orang yang berpuluh-puluh banyaknya berjalan pula kembali ke muka hanggar menjadi kecil-kecil pada pemandangannya. Akhirnya terduduklah ia di atas batu lalu bertopang dagu memandang kapal yang membawa kekasihnya yang keluar dari kuala. Tatkala berbunyi meriam yang dipasang di kapal akan memberi selamat tinggal kepada pelabuhan Teluk Bayur, barulah nyata oleh Nurbaya bahwa kapal itu telah membelok menuju ke barat. Di sanalah teringat olehnya bagaimanakah halnya kelak seorang diri di rumahnya. Dengan siapakah ia akan bercakap-cakap dan bermain-main lagi? Waktu dan pulang sekolah. Bila ada sesuatu halnya, kepada siapakah hendak dikatakannya? Siapakah tempat ia membukakan rahasia hatinya? Siapakah tempat ia bertanya dan bermufakat dalam halnya yang sulit-sulit? Siapakah yang akan menolongnya lagi bila ia di sekolah beroleh hitungan yang sukar? Demikian ingatan yang timbul dalam hati Nurbaya tatkala ia duduk termenung seorang diri di atas batu, walaupun matanya selalu memandang ke kapal yang hampir hilang itu. Tiada berapa lama kemudian daripada itu hilanglah kapal ini daripada pemandangan Nurbaya, hilang di balik bukit Sikabau. Hanya asapnya lah yang masih tinggal tergantung di udara, di atas air laut. Tatkala itu hilanglah pula segala penglihatan dan pendengaran Nurbaya sebagai lulus tempatnya berpijak dan tergantung badannya di awang-awang. Apabila tak ada ayahnya dekat padanya yang memegang bahunya perlahan-lahan dari belakang, pastilah ia jatuh rebah ke tanah karena tak ingatkan dirinya lagi. Untunglah Baginda Sulaiman lekas datang menolong anaknya, lalu diangkatnya, dipimpinnya berjalan perlahan-lahan pulang kembali. Sekarang pemirsa kita ceritakan di Kota Padang. Di Kampung Ranah di Kota Padang adalah sebuah rumah kayu beratap kanseng, letaknya jauh dari jalan besar, dalam kebun yang luas tersembunyi di bawah pohon-pohon kayu yang rindang. Jika ditilik pada alat perkakas rumah ini dan aturannya, nyatalah rumah ini suatu rumah yang tiada dipelihara benar-benar karena sekalian yang ada di dalamnya telah tua, kotor, dan tempatnya tiada teratur dengan baik. Di serambi muka hanya ada sebuah lampu gantung macam lama yang telah berkarat besi-besinya. Apabila tak ada orang datang, lampu itu tiada dipasang. Dan oleh sebab yang punya rumah rupanya jarang menerima jamu pada malam hari di sana, minyak tanah yang ada dalam lampu itu terkadang-kadang berpekan-pekan belum habis. Di bawah lampu ini ada meja bundar yang rupanya telah sangat tua, dikelilingi oleh 4 kursi goyang dari kayu yang warnanya hampir tak kelihatan lagi karena tuanya. Di ruang tengah hanya ada sebuah lemari makan yang umurnya kira-kira setengah abad. Sebuah meja marmer kecil yang batunya telah kuning serta berlubang-lubang terletak dekat dinding, diapit oleh 2 buah kursi kayu yang tempat duduknya dari kulit kambing, sedang di lantai terhampar tikar rotan yang telah tua. Ruang tengah ini pada malam hari diterangi oleh sebuah lampu dinding yang dipasang dari setengah 7 sampai pukul 10 malam. Di serambi belakang hanya ada suatu perhiasan saja, yaitu kursi malas kain yang tak kelihatan lagi coraknya. Itulah rumah Datuh Meringgih, saudagar yang termasyhur kaya di Padang. Ia bergelar Datuk bukanlah karena ia penghulu adat, melainkan panggilan saja baginya. Walaupun rumahnya ini katanya sekadar tempat bendi, kereta, dan kuda dengan kusirnya, tetapi memang itulah rumahnya yang sesungguh-sungguhnya, karena di sanalah ia tetap tinggal, sedang sebuah daripada tokonya yang dikatakannya rumahnya yang sebenar-benarnya dipakainya hanya untuk menyambut kedatangan sahabat kenalannya saja. Malukah Datuk Meringgih mengaku rumahnya di ranah itu tempat kediamannya yang sejati? Barangkali jawab pertanyaan ini akan bertemu juga nanti. Tatkala cerita ini terjadi, Datuk Meringgih kelihatan duduk di serambi belakang rumahnya yang di ranah itu, di atas kursi malas tadi. Sebelum diceritakan kekayaannya, baiklah digambarkan dahulu bentuk dan bangun badannya, dan diterangkan pula tabiat dan kelakuannya, supaya kenal benar kita akan dia dan tiada lupa lagi apabila ia kelak berulang-ulang bertemu dalam hikayat ini. Badannya kurus tinggi, punggungnya bungkuk udang, dadanya cekung, kakinya pengkar, dan kepalanya besar, tetapi tipis di muka serta sulah pula. Rambutnya yang tinggal sedikit sekeliling kepalanya itu telah putih sebagai kapas, misai dan janggutnya panjang, tetapi hanya beberapa helai saja, tergantung pada dagu dan ujung bibirnya melengkung ke bawah.
Umurnya lebih daripada setengah abad, matanya kecil tetapi tajam, hidungnya bungkuk, mulutnya besar, giginya hitam dan kotor yang di muka keluar sebagai gigi tupai, telinganya besar seperti telinga gajah, kulit mukanya berkarut-marut dan penuh dengan bekas penyakit cacar. Menurut gambar yang terlukis di atas, nyatalah Datuk Meringgi ini bukan seorang yang masih muda remaja dan bersikap tampan, melainkan seorang tua yang buruk. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.